Perkenalkan, saya dari kelompok 15. Nama saya Muhammad Darul Faki dengan NPM akhir 041. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang data testing. Jadi, data testing dimulai dari perhitungan data mentah, yang dimana di sini kita mencari banyak data dengan rumus count A, lalu data siap, lalu A2 sampai A304, A2 sampai A304. Di sini kami mengambil sampai 304 data saja, yang dimana ini sudah mencangkup dari probabilitas 80% dan 20%. Lalu di sini kami mempunyai peserta yang lulus itu sebanyak mahasiswa yang lulus sebanyak 142. Di sini didapatkan dari data, yaitu menghitungnya count if, data siap, H2 sampai H304, H2 sampai H304, sampai Neneng Zubaidah. Setelah itu di sini kami membagi dari C5 ini dengan A2 dengan banyaknya data, jadi menghasilkan 0,468 dan seterusnya. Lalu untuk yang mahasiswa yang tidak lulus itu kami menggunakan rumus yang sama, yaitu count if, data siap, H2 sampai H304, lalu dilanjut dengan kenyataan tidak lulus. Kalau yang sebelumnya kan itu dilanjut belakangnya itu dengan kasih tanda lulus. Lalu untuk selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, pada kali ini dihitungnya dari C6 karena kan bertempat di 6 dan ini di C, lalu dibagi dengan banyaknya data dan menghasilkan 0,5, 3, 1 dan seterusnya. Lalu untuk spesimen jenis kelamin, di sini ada mahasiswa laki-laki yang kelulusannya itu bertipe lulus sebanyak 77 mahasiswa, yang dihasilkan oleh sebuah rumus count if plus S, data siap, lalu B2 sampai B304, lalu kasih kata spesial yaitu laki-laki dan data siap H2 sampai H304, H2 sampai H304, tadi kan B2 sampai B304 karena kan nyari jenis kelamin. Nah, setelah itu jangan lupa untuk untuk yang tadi itu kan, ini yang H ini kan lulus dan tidak lulus. Nah, kalau misalnya yang tadi saya pertama itu yang saya cari itu yang laki-laki itu untuk kelulusan, untuk kelulusan yang bertipe lulus. Jadi yang bertipe lulus itu sebanyak 77. Nah, ini hasilnya. Setelah itu seperti sebelumnya, C9 dibagi dengan banyak data dari P lulus, dikarenakan ini sebenarnya agak berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang PCI itu kan dibagi dengan banyak data yang 303. Kalau ini dibagi dengan banyak data
mahasiswa yang lulus. Jadi menghasilkan 0,5422 dan seterusnya. Lalu untuk selanjutnya jenis kelamin laki-laki yang tidak lulus, kita menggunakan sama rumusnya kon I plus S data siap B2 sampai B304, laki-laki data siap H2 sampai H304 dengan dengan kata spesial tidak lulus dan menghasilkan jumlah 108. Lalu untuk yang ininya sebanyak seperti cara yang tadi sebelumnya. Di sini kita hitung dari C10 dibagi dengan C6. Karena ini kan tidak lulus, jadinya dibagi dengan banyak data mahasiswa yang tidak lulus sebanyak 0,6708 dan seterusnya. Lalu untuk jenis kelamin perempuan yang kelulusannya lulus itu sebanyak 65 yang diperoleh dari data siap B2 sampai B304, lalu H2 sampai H304 dengan kategori perempuan yang lulus sebanyak 65. Lanjut ke ini seperti cara sebelumnya, C11 dibagi dengan yang lulus, jadinya dibagi dengan 142, hasilnya 0,457 dan seterusnya. Untuk perempuan tidak lulus itu sebanyak 53, dan untuk ini caranya sama, C12 dibagi dengan yang tidak lulus, jumlah yang tidak lulus 161, jadinya C12 dibagi C6 itu 0,329 dan seterusnya. Lalu lanjut ke kelas SKS. Di sini SKS kelulusan bertipe lulus. Di sini kami mencari dengan rumus kon if data siap C2 sampai C304. Lalu kita kan ini kan SKS-nya kan kita itu memberi kategori 80. Jadinya yang 80 yang lebih besar dari 80 itu akan dihitung kelulusan lulus. Setelah itu untuk yang lulus itu data siapnya dari H2 sampai H304. Lanjut ke probabilitasnya, yaitu C15 dibagi C5 karena ini bertipe lulus. Lanjut ke kelulusan SKS lebih dari 80 dengan tipe tidak lulus sebanyak 159 dan probabilitasnya sebanyak 0,98757 dan seterusnya. Lanjut ke SKS kurang dari 80 dengan tipe kelulusan lulus, ini sebanyak 18 anak dan probabilitasnya 0,126 dan seterusnya. Untuk SKS kurang dari 80 dengan tipe kelulusan tidak lulus sebanyak 2 mahasiswa dengan probabilitas 0,012 dan seterusnya. Nah, untuk kelas IPS ini tadi SKS sudah dihitung, yang lebih besar dari 80 ada berapa, lalu yang kurang dari 80 itu ada berapa. Nah, lanjut ke IPS 1. Pada IPS 1 ini kami menghitung dengan rumus kon if plus S
data siap D2 sampai D304. Lalu dilanjut dengan lebih dari 3 data siap. Lalu kita cari dari H2 sampai H304 dengan kategori lulus dan memperoleh hasil sebanyak 80 mahasiswa dengan probabilitas 0,5633 dan seterusnya. Oh ya, ini dihasilkan dengan cara di sini kan ini kan C21. Nah, ini kan lulus dibagi dengan 142. Untuk yang ini yang berkategori tidak lulus itu sebanyak 36 anak dan probabilitasnya sebanyak 0,22 dan seterusnya. Ini dicari dengan hasil dengan cara C22 dibagi dengan jumlah banyaknya mahasiswa yang tidak lulus, yaitu sebanyak 161 mahasiswa. Lalu dilanjut dengan IPS 1 kurang dari 3 dengan tipe kelulusan lulus ini sebanyak 62 anak. Nah, ini dicari kami dengan rumus conif plus S data siap D2 sampai D304. D2 sampai D304. Lalu dilanjut dengan kategori kurang dari 3, IPS-nya kurang dari 3, lalu dengan kategori lulus yang dihitung dari H2 sampai H304. Lalu di sini selanjutnya probabilitasnya 0,436 dan seterusnya. Nah, untuk IPS kurang dari 3 dengan kategori tidak lulus itu sebanyak 125 dan probabilitasnya 0,77 dan seterusnya. Untuk kelas IPS 2 lebih dari 3 dengan tipe kelulusan lulus itu sebanyak 62 mahasiswa. Dan untuk mencari banyak data probabilitasnya yaitu dengan cara H9, karena kan ini ada di H9 dengan dibagi dengan banyaknya mahasiswa yang lulus sebanyak 142, lalu probabilitasnya yang didapatkan yaitu sebanyak 0,43 dan seterusnya. Untuk IPS 2 lebih dari 3 dengan kategori tidak lulus sebanyak 46 anak dan probabilitasnya itu H10 dibagi dengan banyak data yang tidak lulus sebanyak 161 yaitu C6. Nah, itu menghasilkan probabilitas 0,2857 dan seterusnya. Untuk IPS 2 kurang dari 3 dengan kategori lulus sebanyak 80 anak dengan probabilitas 0,563 dan seterusnya. Lalu untuk IPS 2 kurang dari 3 dengan kategori tidak lulus sebanyak 115 anak dengan probabilitas 0,714 dan seterusnya. Untuk kelas IPS 3 IPS lebih dari 3 dengan kategori lulus sebanyak 92 mahasiswa. Ini dicari dengan data siap F2 sampai F304 dengan status kelulusan dari H2 sampai H304 dan memperoleh sebanyak 92 mahasiswa dengan probabilitas 0,64 dan seterusnya. Untuk IPS 3 lebih dari 3 dengan kategori tidak lulus itu sebanyak
64 mahasiswa dengan probabilitas 0,397 dan seterusnya. Untuk lulusan untuk IPS 3 kurang dari 3 dengan tipe lulusan lulus ini sebanyak 50 mahasiswa dan probabilitasnya 0,35. Dan untuk lulusan IPS kurang dari 3 dengan kategori 3 tidak lulus itu sebanyak 97 mahasiswa dan probabilitasnya yang dihasilkan itu 0,60. Untuk IPS 4 lebih dari 3 dengan kategori lulus sebanyak 77 mahasiswa. Ini diperoleh dari hasil data siap G2 sampai G304. Lalu dengan kategori tadi ini kelulusan, lalu dilanjut dengan yang IPS lebih dari 3. Nah, ini hasilnya ditemukan jadinya sebanyak 77 mahasiswa dengan probabilitas 0,54. Untuk IPS 4 lebih dari 3 dengan kategori tidak lulus, ini sebanyak 35 mahasiswa dengan probabilitas 0,21. Lalu dilanjut dengan IPS 4 kurang dari 3 dengan kategori lulus, itu sebanyak 65 mahasiswa dengan probabilitas 0,45. Nah, dilanjut dengan yang terakhir IPS 4 kurang dari 3 kelulusan berkategori tidak lulus. Ini dihitung dengan cara, kalau tadi kan yang sebelumnya itu yang lulus itu sebanyak yang lulus itu kan yang sebelumnya yang lebih dari itu dihitungnya data siap G2 sampai G304. Kalau yang sebelumnya itu kan lebih dari 3 IPS-nya. Nah, ini dihitungnya dari IPS-nya itu lebih dari kurang dari 3. Setelah itu data siap dari H2 sampai H304 itu kan kategorinya tidak lulus. Setelah itu menghasilkan 126 mahasiswa yang tidak lulus. Dan ini probabilitasnya sebanyak 0,78 dan seterusnya. Baik, gitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafidz Ali Murtado dengan NPM terakhir 297. Kali ini saya akan menjelaskan data tes klasifikasi kelulusan mahasiswa menggunakan metode Naive Bayes. Oke, untuk data set terdiri dari 77 data mahasiswa dengan atribut antara lain nama, jenis kelamin, SKS, IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, dan status kelulusan. Tujuan penelitian ini yaitu mengklasifikasikan status kelulusan mahasiswa, menguji performa metode Naive Bayes, serta mengetahui pengaruh IPS dan SKS terhadap kelulusan. Konsep dasar Naive Bayesnya yaitu menggunakan metode klasifikasi berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi setiap atribut bersifat independen satu sama lain. Dalam kasus ini kelas lulus atau tidak lulus untuk datanya jenis kelamin, SKS, IPS 1 sampai 4. Tahapan metodenya yaitu menentukan kelas target. Berikutnya menentukan probabilitas prior setiap kelas. Selanjutnya menghitung probabilitas likelihood tiap atribut. Selanjutnya mengalihkan seluruh probabilitas dan menentukan kelas dengan nilai probabilitas terbesar. Probabilitas likelihood dihitung dari IPS 1 menuju IPS 2 dan juga IPS 3 serta IPS 4 yang mengarah kepada SKS dan jenis kelamin.
Contoh data uji coba, contoh data uji misalnya satu mahasiswa memiliki jenis kelamin laki-laki SKS 79, untuk IPS-nya itu 2,6, 2,52, 2,3, 2,77, maka dihitung lulus. Dan dari hasil klasifikasinya, mahasiswa dengan IPS 3,0 cenderung lulus, sedangkan IPS rendah dan fluktuatif berpotensi tidak lulus. SKS yang tinggi mendukung kelulusan. Seperti pada contoh untuk mahasiswa Zainuddin nomor 15 laki-laki dengan SKS 90, IPS 2,76, IPS 1 2,76, IPS 2 2,86, IPS 3 2,57, dan IPS 4 2,91. Oh iya, saya melupakan sesuatu. Untuk status kelulusan ini bersifat sementara ya, bukan yang akurat, masih bersifat sementara. Oke, berikutnya untuk di bagian result ini adalah status kelulusan yang fix, yang bukan prediksi lagi. Ini benar-benar lulus, dimulai dari terdiri dari data testing yang berwarna kuning. Nah, data testing yang berwarna kuning berisi hasil prediksi status kelulusan dan dihasilkan oleh model Naive Bayes. Label lulus atau tidaknya itu masih prediksi ya ini. Ini yang kuning ini masih prediksi. Untuk yang hijau ini sudah masuk ke data sebenarnya yang berisi status kelulusan aktual, digunakan sebagai data pembanding, serta untuk kolom predikatnya ini tepat atau prediksi sesuai data sebenarnya. Nah, untuk yang kolom predikat yang ini itu sebagai prediksi yang sesuai data sebenarnya, dan juga tidak tepat untuk prediksi yang tidak sesuai. Akurasinya itu sekitaran 80,52. Tujuan perbandingan ini antara lain untuk mengukur kinerja model Naive Bayes dan juga mengetahui tingkat ketepatan prediksi, beserta mengevaluasi apakah model ini layak digunakan atau tidak. Berikutnya untuk prediksi baris data yang ini, data prediksinya yaitu lulus untuk Neneng. Saya rubah untuk yang atas nama Khairul Hadi, ini data prediksinya ini tidak lulus, tapi data sebenarnya dia lulus. Predikatnya itu tidak tepat. Nah, oke, contoh lain untuk yang ini untuk yang Dwi Roy Ardianto, prediksinya tidak lulus dan data sebenarnya tidak lulus. Prediksinya itu tepat karena yang di bagian kuning ini tidak lulus dan di hijau ini tidak lulus juga, maka prediksinya itu tepat. Oke, konsep evaluasi confusion matrix ini tanpa harus menampilkan tabel matriks penuh, jadi bisa dijelaskan untuk kondisi true positif, prediksi lulus dan sebenarnya lulus, dan untuk true negatif, prediksi tidak lulus dan sebenarnya tidak lulus. Untuk false positif, prediksi lulus tapi sebenarnya itu tidak. Untuk false negatifnya, prediksi tidak tapi sebenarnya lulus. Dari tabel ini terlihat bahwa mayoritas prediksi bernilai tepat, dan kesalahan terjadi pada beberapa data dengan IPS yang mendekati batas. Untuk analisa kesalahannya antara lain nilai IPS berada di ambang kelulusan, asumsi independensi Naive Bayes,
dan distribusi data tidak seimbang. Untuk kesimpulannya, model naive Bayes ini mampu memprediksi kelulusan dengan cukup baik. Untuk tingkat ketepatannya prediksi tergolong tinggi. Juga model cocok digunakan sebagai alat bantu, bukan keputusan mutlak. Oke, sekian yang saya presentasikan dari mulai data tes dan juga result. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afriyandika Fitra dengan NPM 240810101118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan program Naive Bayes untuk tugas evaluasi akhir semester mata kuliah statistik komputasi. Baik, langsung saja ke programnya. Pertama-tama saya menunjukkan nama anggota kelompok. Kelompok saya adalah kelompok 15. Nama saya ada di atas dan nama kedua rekan saya ada di bawah nama saya. Dan setelahnya saya langsung menuju ke program utama, yaitu untuk mengimpor library Pandas sebagai PD. Pandas adalah library yang dapat membaca sebuah data tabular sehingga data tersebut dapat dimuat oleh IDE atau software yang dapat menjalankan suatu bahasa pemrograman, misalnya C++, Python, dan lain-lain. Baik, setelah saya mengimpor Pandas, saya menuliskan header ya di sini, Naive Bayes prediksi kelulusan mahasiswa. Kemudian saya akan memuat data ke dalam program. Di sini saya mendefinisikan data sebagai variabel data, dan dengan library Panda saya membaca Excel dari saya sendiri. Di sini ada data train dengan sheet name tertuju pada sheet data training. Setelah dibaca akan menampilkan string data training dengan menunjukkan banyaknya record yang tersimpan dalam Excel. Dan setelahnya saya akan men-training model. Untuk training model sendiri saya membuat sebuah variabel bernama prior. Di dalam prior ini nanti akan ada dua kelas, yaitu dari kolom status kelulusan. Jadi di grup atau dikelompokkan sesuai status kelulusan masing-masing. Dalam konteks ini status kelulusannya ada dua kelas, yaitu lulus dan tidak lulus. Dari pengelompokan status kelulusan ini akan dibaca banyak datanya, kemudian akan dibagi dengan masing-masing data sesuai banyak, misal lulusnya di dalam Excel itu ada 50, sedangkan tidak lulusnya ada 20, maka banyak semua data dengan size ini akan dibagi dengan panjang data yang sesuai. Misal dari 70 data itu yang lulus kan ada 50, maka dari 70 data akan dibagi menjadi 50, dan untuk tidak lulusnya akan dibagi menjadi dengan 20. Setelah itu saya akan mengprint probabilitas dari kelulusan. Untuk memprint keduanya saya akan menggunakan looping for kelas prob in prior items, yang artinya dalam setiap masing-masing kelas akan saya print probabilitasnya sesuai dengan prior atau variabel prior sebelumnya yang dihitung berdasarkan
baris ini. Setelahnya saya akan menghitung likelihood. Likelihood ini adalah fitur-fitur yang ada dalam kolom-kolom tabel Excel, misalnya jenis kelamin, SKS, IPS 1 sampai IPS 4. Karena menghitung satu-satu itu akan membutuhkan baris kode yang sangat panjang, maka saya menggunakan looping for. Jadi untuk setiap fitur akan dihitung satu-satu berdasarkan fitur list yang ada di dalam array fitur list. Jadi setiap likelihood atau probabilitas dalam setiap fitur akan dihitung sama juga. Di sini ada data group by status kelulusan. Jadi pengelompokannya berdasarkan status kelulusan. Misal jika suatu fitur itu bernilai 1 dan status kelulusannya lulus, maka akan dihitung seperti P1 lulus. Atau jika dalam suatu fitur itu bernilai 0, akan dihitung P0 lulus. Begitu juga dengan status kelulusan yang tidak lulus. Di sini ada size untuk menghitung semuanya, kemudian dibagi dengan panjang setiap data 1 dan setiap data 0, kemudian dibagi lagi dengan prior. Setelahnya akan di print atau menunjukkan dalam program semuanya yang likelihood semua yang telah dihitung. Setelah model berhasil di training, akan langsung menuju ke fungsi prediksi. Dalam fungsi prediksi ada predict simple. Di sini adalah prediksi sederhana berdasarkan input data, prior, dan likelihood yang telah didefinisikan. Untuk hasil ini adalah array kosong. Jadi setiap kelas dalam indeks prior di atas akan dihitung probabilitas untuk masing-masing kelasnya. Jadi dalam setiap fitur akan di input data item, dan kemudian probabilitasnya akan dihitung berdasarkan likelihood dalam fitur, kemudian dikali dengan kelas dan nilai, dan hasilnya adalah hasil akan disimpan dalam array kelas berdasarkan dengan probabilitas yang sudah dihitung. Kemudian ada normalisasi. Untuk normalisasi adalah total dari semua hasil dan akan disimpan dalam hasil kelas, dibagi dengan total, dan jika totalnya lebih dari 0 maka akan dibagi, jika tidak maka program tidak akan dibagi. Kemudian prediksi adalah nilai maksimal dari hasil, dan variabel di sini key didefinisikan sebagai hasil. Kemudian dalam predict simple akan mengembalikan nilai prediksi dan nilai hasil. Setelah fungsi prediksi berhasil didefinisikan, akan lanjut ke batch testing dari file. Untuk batch testing dari file Excel akan ada fungsi try. Fungsi try di sini adalah dia akan mencoba salah satu. Jika ada suatu syarat yang ada, misal di sini ada data test XLX SX atau workbook data test, jika ada maka akan dijalankan fungsi try ini. Sedangkan jika tidak ada, akan ada pengecualian yang dimana diverifikasikan mengenai file not found error, maka akan keluar file data workbook data test tidak ditemukan. Format yang dibutuhkan adalah format minimum. Misal di sini adalah sheet data test, kemudian ada kolom
kolom seperti tadi, dan kolom opsional adalah nama dan status kelulusan. Untuk nama sendiri tidak dimasukkan dalam perhitungan, dan status kelulusan adalah variabel independen yang dapat dihitung meskipun dalam aktualnya tidak ada kolom status kelulusan. Baik, akan saya lanjut untuk lanjut ke try. Di sini ada data test. Variabel data test adalah variabel yang berbeda dari variabel data. Di sini dia akan menggunakan library Panda untuk membaca Excel dari data test. Kalau tadi ada data training menggunakan data train workbook data train dari Excel, maka data test akan menggunakan workbook dari data test. Untuk sheet name data test sama dengan data test, maka akan dibaca sheet yang bernama data test. Setelah berhasil dimuat, akan dihitung panjang dari data yang ada dalam data test. Kemudian memanggil hasil prediksi dengan array kosong. Kemudian akan ada looping untuk setiap kolom dari data test akan dimasukkan dalam input data. Dia membaca row dari atau baris dari jenis kelamin, kemudian kolom dari row itu kolom dari jenis kelamin, kemudian SKS, row SKS, IPS, row IPS, dan seterusnya. Setelahnya prediksi dan probabilitas akan disamakan dengan berdasarkan dari fungsi prediksi simple yang ada di atas. Maka hasilnya jika prediksi simple memasukkan dari input data dengan prior dan likelihood yang dihitung akan tersimpan, dan hasil prediksi akan di-append dengan prediksi perhitungan dari di atas ini berdasarkan prediksi simple, dan probabilitas lulus akan dihitung berdasarkan probabilitas lulus, dan probabilitas tidak lulus akan dihitung berdasarkan probabilitas yang didapatkan dari perhitungan hasil tidak lulus. Kemudian setelah menghitung semuanya, data asli akan digabungkan. Jadi untuk setiap kolom nilai untuk setiap nilai dalam kolom di Pandas data frame, yaitu suatu fungsi library yang parameternya didapatkan berdasarkan hasil prediksi yang telah di-append atau disimpan terlebih dahulu. Kemudian dalam item akan di loop berdasarkan data test dengan nilai kolom masing-masing dan values atau nilai yang ada. Setelah menghitung penggabungan data yang prediksi dengan data asli, akan ada evaluasi. Jadi di sini evaluasinya adalah percabangan if berdasarkan status kelulusan dalam data test, kolom data test. Jika benar, maka data test akan dihitung prediksi dari kolom status kelulusan, kemudian akan disum atau dijumlahkan semua. Setelah dijumlahkan semua akan ada total adalah panjang dari semua nilai yang ada dalam data test. Kemudian ada tes akurasi. Tes akurasi adalah perhitungan berdasarkan kalkulasi yang dihitung dengan benar dibagi dengan total dari semua data test. Jadi misalnya jika ada dalam suatu data test itu nilainya 100, dengan benarnya bernilai berhasil ditebak sebanyak 60, maka
akurasinya akan dihitung dengan nilai yang benar 60 dibagi dengan total data yang ada yaitu 100, maka akan menunjukkan akurasi 60%. Atau semisal dalam suatu data itu ada 60 yang benar, 60 total ya, kemudian yang benar adalah 30, maka akan menghasilkan akurasi sebanyak 50%, yaitu 30 dibagi dengan 60. Setelahnya akan menghitung dari evaluasi model ini, mengeluarkan nilai-nilai yang telah dihitung. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung demokan saja. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya, ini ada kesalahan dalam pembacaan data. Saya baru sadar bahwa data dari data train dan data test ini saya pindahkan dalam folder baru bernama EA Statistik Komputasi, dan saya lupa untuk mengganti di dalam program untuk path dari datanya. Pertama-tama saya akan mengcopy, menulis ulang saja di sini. Dan di bawah juga saya copy paste aja dari atas. Setelah ini harusnya sudah bisa dibaca. Ya, dapat dikatakan ini adalah hasil prediksi. Kemudian dari atas adalah training model. Dari atas, paling atas kiri ada header untuk naive bias prediksi kelulusan mahasiswa. Total data dalam data training ada 303 record atau nilai. Di sini distribusi kelasnya untuk status kelulusan yang tidak lulus berjumlah 161 dari 303 data, dan untuk lulus berjumlah 142 dari 303 data. Lanjut ke training model. Tadi ada prior probabilitas, yaitu dia akan menghitung peluang untuk kelas lulusnya itu ada berapa banyak, seberapa sering muncul dalam data, dan di sini dihitung ada 0,4686, yang artinya ini dari 142 data ini dibagi dengan total data yaitu 303, dan untuk tidak lulusnya juga sama, dari 161 dibagi dengan 303 data. Untuk jenis kelamin, status kelulusan jenis kelamin ada lulus. Jadi total untuk laki-laki ini dihitung total dari laki-laki, kemudian dikalikan dengan probabilitas. Untuk tidak lulus juga sama untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini ada SKS. SKS ini syaratnya adalah jika dia bernilai lebih dari 80 akan mengembalikan nilai 1, jika dia kurang dari 80 akan mengembalikan nilai 0. Dan di sini ada IPS 1. Untuk syarat dari IPS sendiri adalah jika dia lebih dari 3,00 maka akan mengembalikan nilai 1. Jika dia kurang dari 3,00 maka akan mengembalikan nilai 0. Untuk IPS 1 sampai IPS 4 sama dengan probabilitas lulus dan tidak lulusnya masing-masing. Setelahnya kita akan testing batch dari file Excel. Di sini read Excel, EA Statistik Komputasi, data test, workbook, Excel, dan didapatkan hasil prediksi seperti ini.
untuk evaluasi model akurasinya ada 80,26 dengan benar berjumlah 61 dari 76 data dan salah berjumlah 15 dari 76 data. Saya rasa sekian untuk presentasi program Naive Bayes. Sekalian juga saya akhiri. Kami dari kelompok 15 mengucapkan terima kasih dan apabila salah kata kami mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami.